Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya habiballah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual saat ini untuk melaksanakan kegiatan literasi informasi yang diadakan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Irma Suraya MPD. Yang terhormat narasumber kita hari ini, Bapak Abdul Nasir SPDI, Bapak Hari Supriyatno MPDI, para pustakawan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan seluruh pengelola perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, serta yang berbahagia teman-teman mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah bergabung dengan Zoom kita hari ini. Ini mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2020-2021. Selamat datang. Alhamdulillah kita bisa bergabung di sini untuk lebih mengenal tentang akses perpustakaan. Agar teman-teman bisa memanfaatkan layanan-layanan perpustakaan UIN Sunan Ampel dalam rangka proses pembelajaran selama kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pada pagi ini, yang pertama akan kita awali pembukaan oleh Ibu Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Irma Suraya MPD. Kepada yang terhormat Ibu Irma kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Ya, kita santai ya hari ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Perpustakaan sekaligus hari ini sebagai moderator di acara seri 1 yang diadakan oleh perpustakaan. Yang saya hormati para narasumber Bapak Hari dan juga Bapak Nasir, serta seluruh Bapak Ibu pustakawan di UIN Sunan Ampel Surabaya yang hari ini bisa bergabung bersama kita. Dan tentu saja yang saya banggakan seluruh mahasiswa dan juga para peserta lainnya yang hari ini alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul pada acara siang hari ini, pagi sampai menjelang siang ya, halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak, Ibu, dan juga para peserta lainnya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua, bertatap muka bersama antara mahasiswa dan juga pustakawan dari UINSA, meskipun masih lewat virtual, berdaring ria bersama, seperti kuliah-kuliah Anda semua selama 1 semester ini. Tapi bukan berarti kita tidak bersyukur
mari kita tetap mensyukuri bahwa kita masih tetap bisa bergabung dalam kondisi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kondisi pandemi saat ini ada banyak sekali hal yang tidak bisa berjalan dengan normal. Karena kita ini unit layanan, perpustakaan ini adalah unit yang layanan yang melayani akademis, kegiatan akademis yang terkait dengan resources atau buku-buku bacaan serta hal-hal yang terkait dengan keilmuan lainnya. Tetapi tetap alhamdulillah kita bisa melaksanakan walaupun dengan keterbatasan, banyak keterbatasan lewat daring, dan mungkin hanya beberapa saja yang bisa kita lakukan dengan luring. Nah, kami dari perpustakaan tetap berupaya melaksanakan tugas sebagai unit layanan dengan memaksimalkan layanan secara online dan berusaha berinovasi agar semua berjalan layaknya normal. Ya, kita juga mencoba memenuhi semua kebutuhan pemustaka, dalam hal ini dosen, mahasiswa ataupun tendik, terutama dalam hal layanan akademik yang terkait dengan resources seperti yang saya sebutkan tadi dan juga kegiatan literasi lainnya. Kami berharap hari ini di sesi awal kegiatan berseri yang diadakan oleh perpustakaan, ya karena kita akan mengadakan secara berkelanjutan untuk seri-seri berikutnya, berusaha akan memberikan kepada Anda semua gambaran yang cukup tentang perpustakaan serta layanan-layanan yang kita punya dan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi Anda semua, kami berharap Anda tahu bahwa perpustakaan tidak hanya kegiatannya bisa pinjam buku, mengembalikan buku, tapi kami berusaha mencoba meskipun lewat kegiatan daring seperti ini dan berseri, karena tidak mungkin dalam satu hari kita menyampaikan semua hal. Jadi kita berupaya mencoba secara berseri dan kami berharap mahasiswa tetap bisa bergabung karena ada banyak sekali informasi-informasi yang pasti Anda butuhkan, yang mungkin tidak hanya saat ini saja yang Anda butuhkan, tetapi nanti sampai menjelang Anda semua akan lulus dari UINSA tercinta ini. Ya, layanan-layanan kita yang bisa dimanfaatkan tentu saja tidak hanya secara online, tapi juga dalam bentuk offline atau luring, tetapi ini dalam kondisi tertentu saja, jadi dalam tanda kutip ya, offline-nya ketika dibutuhkan dan ya saya bilang dalam kondisi tertentu. Nah, mahasiswa sekalian, minggu ini saya rasa Anda semua mungkin dalam kondisi yang cukup hektik, cukup padat karena ini adalah minggu-minggu terakhir perkuliahan dan saya yakin ada banyak tugas menanti serta membutuhkan resource yang memadai karena Anda tidak mungkin pergi keluar untuk mencari buku, tapi yang Anda lakukan adalah searching, googling, dan lain sebagainya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang Anda butuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas Anda maupun UAS Anda. Nah, saya rasa kan Anda tidak hanya ketika membutuhkan sources, itu tidak hanya membaca lalu mengutip, mengcopy, dan menempel di tugas-tugas Anda. Sebagai mahasiswa baru, mungkin pengalamannya belum cukup banyak ya, tidak sepintar atau secerdik kakak kelas Anda. Tapi perlu Anda ketahui bahwa hal-hal yang seperti itu adalah sangat tidak bertanggung jawab dan tentu saja setiap dosen-dosen Anda pun sudah sangat hafal bahwa tulisan Anda ini murni tulisan Anda atau mengambil langsung dari kutipan yang bisa Anda copy. Nah, ini yang disebut dengan plagiasi.
Dan plagiasi di lingkungan akademik itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Jadi mulai sekarang ya Anda mencoba belajar membaca dengan baik, dan tentu saja Anda membutuhkan banyak resource tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu perpustakaan mencoba memenuhi beberapa sources agar bisa membantu Anda untuk mencari informasi-informasi yang Anda butuhkan. Nah, hari ini alhamdulillah kita mencoba membuka kegiatan berseri yang tentu saja kami berharap ini sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi kita sebenarnya mempunyai jadwal yang cukup banyak untuk seri online dan tentu saja menarik bagi semua para pemustaka. Dan perlu Anda ketahui, kita perpustakaan menyediakan sertifikat penunjang yang pastinya Anda akan membutuhkan sebagai salah satu kewajiban kelulusan atau SKEK ya. Anda sudah tahu SKEK kan, walaupun mahasiswa baru, tapi ketika informasi awal pasti sudah tahu bahwa ketika lulus Anda pasti membutuhkan beberapa sertifikat. Nah, kita dengan kegiatan berseri ini memberikan kesempatan kepada Anda yang sudah belajar informasi yang terkait dengan perpustakaan, dengan tentu saja dengan term and condition ya, dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya minimal, ya mungkin nanti Bu Umir atau Pak Hari akan menjelaskan, setidaknya Anda mengikuti dua kali dua seri, kita akan mengeluarkan satu sertifikat. Nah, karena seri kita ini cukup banyak, jadi alhamdulillah kalau Anda memang berminat untuk belajar, tapi ingat tujuan utama Anda jangan mencari sertifikat saja ya, tapi Anda mendapatkan informasi, banyak informasi terkait dengan perpustakaan. Nah, mungkin saya bisa sebutkan beberapa hal, mungkin saya bacakan aja. Ada seri 1 sampai seri 9 ya, ada 9 seri insya Allah yang akan kita sampaikan, dan ini berjenjang. Dan jika Anda mengikuti misalnya 2 seri, Anda otomatis insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat. Ada seri 1 yang hari ini akan kita lakukan adalah mengenal lebih dekat buku-buku. Nah, apa buku, bagaimana, dan apa saja yang bisa Anda manfaatkan, kita nanti akan mendengarkan bersama dari narasumber. Kemudian seri kedua, ini semacam study room, atau bisa semacam room tour gitu ya, karena Anda kan belum banyak yang tahu bagaimana kondisi perpustakaan. Perpustakaan kita ini seperti apa sih, ruang-ruangannya bagaimana, menyenangkan nggak, enak nggak dibuat duduk? Ya untuk saat ini mohon maaf karena memang kita masih dalam kondisi tertutup, sehingga Anda hanya bisa meminjam atau membaca secara online, meskipun beberapa saat kemarin sempat kita membuka layanan, tetapi tetap layanan yang tertutup. Jadi Anda tidak bisa masuk ke dalam, tapi diambilkan bukunya oleh para pustakawan di perpustakaan. Nah, seri ketiga nanti akan berbicara tentang strategi akses e-jurnal dan e-book. Bagaimana caranya agar Anda bisa mengakses e-jurnal dan e-book secara mudah, jadi tidak ribet, apalagi yang tidak terbiasa dengan gadget ya, dengan Anda harus buka PC, buka laptop, tapi Anda mungkin kesulitan membuka HP. Nah, mungkin Anda bisa mengambil informasi ini untuk membantu Anda. Nah, saya rasa ini juga kita kalau tidak salah kan setelah minggu tenang, Anda ujian, lalu ada liburan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dan mengisi waktu Anda, liburan Anda, dengan memanfaatkan sebaik mungkin, sehingga tidak lagi berpikiran saya tidak punya kesempatan untuk ke mall, tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, tapi Anda bisa memanfaatkan apa yang kita sampaikan. Seri keempat insya Allah nanti akan berbicara tentang bagaimana mengenal
institutional repository. Apa itu repository? Saat ini mungkin tidak terlalu, Anda belum begitu membutuhkan. Tapi nanti ketika sudah mulai menjelang lulus, Anda pasti akan mengejar ilmu, mengejar pengetahuan apa sih itu repository, saya butuh ke sana dan bagaimana. Ya, yang berikutnya seri kelima memahami reference manager, ada Zotero. Nah ini tentu saja mulai Anda butuhkan karena ini terkait dengan citasi, bagaimana Anda menulis, terutama nanti akan sangat dibutuhkan ketika penyusunan skripsi ya. Kemudian keenam mengenal lebih jauh fitur Turnitin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, jadi jangan dianggap remeh bahwa Anda dengan mudah mengutip beberapa informasi yang ada di perpustakaan, kemudian menempelkan pada tugas-tugas Anda. Nah, ini akan sangat mudah terdeteksi karena setiap prodi itu bisa mengakses dan mengecek tugas Anda lewat Turnitin. Jangankan Turnitin, dosen Anda pun sudah sangat hafal kok sebenarnya bahwa tulisan Anda ini murni tulisan Anda atau mengambil tulisan orang lain. Ya. Kemudian seri berikutnya adalah koleksi study room berikutnya, ya seperti room tour begitu, terkait dengan koleksi tandon, karena kita di perpustakaan itu punya banyak sekali koleksi-koleksi atau ruang-ruang ya. Jadi tidak hanya buku koleksi umum yang bisa Anda ikutin atau Anda datangi sebenarnya ketika luring atau offline ada di perpustakaan. Jadi Anda bisa datang ke beberapa tempat yang lumayan cukup banyak di perpustakaan. Nah, untuk saat ini Anda masih bisa belajar lewat, lewat virtual dulu. Seri ke-8 berikutnya adalah ruang diskusi, karena kita punya ruangan-ruangan yang bisa Anda manfaatkan. Ada ruang kafe, ada layanan fotokopi, yang tadi sudah sempat Anda lihat di awal, di opening tadi ya. Nah, ruangan-ruangan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal ketika Anda butuh untuk duduk bersama, berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, tentu saja ada apa namanya, persyaratan ya, tidak boleh hanya sendiri karena memang ruang diskusi dan ada apa namanya, syarat-syarat yang lain yang cukup sederhana sebenarnya untuk diikuti. Nah, seri berikutnya adalah study room, tetap study room atau room tour. Koleksi corner kita mempunyai beberapa corner yang ada di perpustakaan, ada corner bahasa, ada Indonesian Islamic Corner, ada BI Corner, Bank Indonesian Corner, Language Corner, dan seterusnya. Nah, ini secara detail nanti akan ditayangkan. Sebenarnya cukup menarik kalau Anda memang ingin memanfaatkan perpustakaan secara maksimal. Silahkan Anda ikuti masing-masing seri ini dan mudah-mudahan tidak mengganggu atau tidak di waktu yang bersamaan dengan kegiatan Anda lainnya. Oleh karena itu, mungkin nanti ada baiknya kita juga diberi informasi waktu yang tidak berbarengan dengan ujian-ujian yang secara umum yang Anda ikuti. Nah, hari ini kenapa kita memulai seri pertama tentang kubuku ini kepada Anda maba? Ya, this is a privilege ya, privilege bagi Anda. Anda sebagai mahasiswa baru, ini adalah penghormatan dan ucapan selamat datang walaupun sedikit terlambat, tapi menurut saya tidak ada kata terlambat ya. Anda sebagai maba berhak menggunakan seluruh resource yang ada di perpustakaan dan berhak tahu dan apa saja dan bagaimana perpustakaan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detail nanti masing-masing akan disampaikan oleh para narasumber kita. Maka mohon tetap stay tune di perpustakaan virtual ini, di kegiatan kita, dan insya Allah ada door prize atau ada hadiah. Gitu ya nanti Pak Hari, Pak Nasir, dan ya.
Jadi ada hadiah-hadiah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Kepala Perpustakaan Insan Ampel Surabaya. Yang berbahagia teman-teman peserta literasi informasi seri 1 mengenal lebih dekat buku dan sumber informasi digital. Teman-teman sekalian, untuk mengikuti kegiatan ini ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, dimohon kepada semua peserta untuk menonaktifkan speaker. Tetapi disarankan untuk tetap menaktifkan video. Jadi teman-teman bisa mengikuti dengan cara hikmat dan dengan konsentrasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, nanti akan kita buka sesi tanya jawab dan itu akan dibuka setelah sesi pemateri menyampaikan paparannya. Nah, pada sesi tanya jawab ini bisa disampaikan oleh teman-teman melalui dua media. Yang pertama bisa disampaikan melalui media chat Zoom. Teman-teman bisa menuliskan apa yang perlu diketahui atau perlu ditanyakan pada narasumber, dituliskan dalam chat Zoom ini. Atau yang kedua melalui raise hand. Nanti panitia akan mempersilahkan kepada teman-teman yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, teman-teman tadi juga saya sampaikan bahwa untuk pertanyaan dengan kriteria tertentu yang terbaik dari versi chat Zoom maupun dari versi raise hand akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Oke, siap-siap kita simak semuanya pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama tentang kubuku akan disampaikan oleh Bapak Abdul Nasir SPDI. Kepada Bapak Abdul Nasir kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengenal lebih dekat perpustakaan digital Kubuku UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke. Kedua kalinya salawat serta salam selalu mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad yang mana sampai saat ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, ihsan. Adik-adik maba sekalian yang saya cintai, untuk mengawali ini kita sangat bersyukur walaupun pada saat ini masa pandemi yang memberikan efek
jarak kepada kita untuk bertatap muka dalam rangka mengunjungi perpustakaan secara real di lapangan. Nah, untuk membantu aktivitas adik-adik maba, membantu dalam rangka aktivitas akademika, proses belajar mengajar secara daring, maka perpustakaan salah satunya memberikan fasilitas perpustakaan digital, aplikasi Kubuku, ya, Kubuku UINSA. Ini tidak lain untuk salah satu memberikan kemudahan adik-adik dalam rangka mencari referensi secara digital, ya, secara daring. Karena kita menyadari sebenarnya referensi digital itu sebenarnya bisa dikatakan mudah dan bisa dikatakan juga sulit ketika kita menelusur di medsos atau web browser. Kita dalam hal ini misalnya kita memakai web Google, ya, kita cari referensi yang bersifat digital, referensi tentunya yang bersifat stressingnya untuk menunjang mata kuliah adik-adik sekalian. Nah, langsung saja saya tampilkan, ya. Oke. Kita kenalkan Kubuku UINSA Sunan Ampel Surabaya. Ya. Aplikasi ini ada 2 versi, namun dari awal kita rekomendasikan agar adik-adik lebih mudah setiap saat, karena setiap saat biasanya memegang HP. Kebetulan versi Android yang masih familiar, yang diutamakan. Untuk versi yang iOS masih dalam perencanaan dari pemegang pemilik aplikasi Kubuku. Perpustakaan UIN Sunan Ampel ini bekerjasama dengan PT Kubuku 6 Kubuku, ya, PT 6 Kubuku Indonesia, memberikan fasilitas yang sangat mudah kita akses karena dari sisi pemakaian, dari sisi database, kita hanya bersifat memakai dan tidak membutuhkan fasilitas yang begitu menyulitkan, diantaranya server atau kita harus urun secara fisik buku-buku yang akan dikoleksi, yang akan didigitalisasi. Namun kita cukup membuat kerjasama, membuat MOU, ya, dengan PT 6 Kubuku Indonesia, maka dengan mudahnya kita cukup melakukan instalasi baik via Windows maupun via Android. Kemudian apa sih keuntungannya? Fasilitas yang dipunyai, koleksi-koleksi yang dipunyai oleh Kubuku UINSA ada banyak sekali. Akan saya tunjukkan. Sebentar. Agak lemot, ya. Yuk.
Oke. Saya tunjukkan. Ini tampilan versi Windows ya, buku Winsah versi Windows. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan versi yang Android, saya mencoba tampilkan ke layar kan, tapi sering putus-putus, tapi tidak apa-apa. Koleksi yang kita punya, fasilitas yang ada ini, sebentar ini. Yuk. Mohon maaf ini agak lama ya, karena sifatnya digital. Oke, jadi fasilitas yang koleksi-koleksi yang dipunyai sebenarnya ribuan. Ya, di antaranya subjeknya banyak sekali kategorinya. Kategori koleksi agama, bahasa sastra, ekonomi, filsafat. Ya, ini kalau dijumlah ribuan, kebetulan kita melanggan juga terbatas karena juga namanya perdana. Tapi setiap koleksi bisa dinikmati walaupun hanya sekedar membaca. Jadi ketika dipinjam, ya, kita bisa memilih. Kita bisa melihat fasilitas topik yang ada. Kita misalnya pilih seni atau psikologi. Nah, seperti ini tampilannya. Atau bisa kita memanfaatkan fitur yang ada. Kita pakai searching yang ada di bagian atas ini. Misalnya matematika. Nah, kita pilih. Saat kita klik, maka di situ ada tawaran dibaca atau dipinjam. Ya, misalnya dipinjam. Oke, peminjaman selesai dan berhasil. Kemudian kita arahkan ke buku yang dipinjam. Kita lihat, kalau di tampilan HP Anda adalah rak buku ya. Ini dipinjam ada 3. Kemudian klik, nanti aksesnya pertama kali biasanya mendownload. Oke, dibaca. Nah, jadi seperti ini. Untuk kelebihan fitur-fitur yang ada, saya mencoba tampilkan. Ya, saya mencoba menampilkan penjelasan tutorialnya.
Salah satu yang menarik dari aplikasi ini adalah adanya fitur-fitur canggih yang menarik dan bermanfaat. Selanjutnya, kami akan jelaskan apa saja fitur yang menarik yang ada di aplikasi ini. Fitur aplikasi. Bisa apa saja sih aplikasi ini? Bisa melakukan pencarian berdasarkan judul, penulis, ISBN, bahkan kalimat yang ada di seluruh judul buku di aplikasi ini. Terdapat berbagai macam fitur penanda yang dapat Anda gunakan untuk menandakan bacaan Anda layaknya buku fisik. Sekolah merupakan institusi yang memberikan layanan publik dalam bidang pendidikan. Materi buku yang Anda butuhkan dapat disalin atau di copy-paste, dan Anda juga dapat memilih format daftar pustakanya berdasarkan format yang Anda inginkan. Anda pun dapat menyalin info buku tanpa harus mencari dan mengetik ulang lagi sumbernya. Ketika materi yang Anda butuhkan tersalin, maka secara otomatis akan tercantum mulai dari judul, penerbit, penulis, tahun terbit, hingga nomor halaman tempat Anda menyalin. Sehingga sangat memudahkan dalam penyusunan tugas atau laporan Anda. Anda juga dapat membagikan kutipan yang telah Anda simpan ke media sosial ataupun aplikasi lainnya. Oke, itu tadi salah satu kecanggihan fitur yang ada. Saya tampilkan lagi. Right this moment, there is a mad rush in America. Apple, Amazon, Facebook, dozens more. They're all betting on a radical. Oke. Oke. Maaf ada kendala. Saya coba tampilkan lagi. Nah, tadi saya mencoba menampilkan ragam koleksinya. Di situ tidak tertera berapa koleksi eksemplar, judul-judul pada koleksi yang ada. Ketika saya kalkulasi untuk kategori-kategori judul buku, ada 1913 judul. Namun, ketika saya cek beserta eksemplarnya, karena setiap koleksi itu ada yang satu koleksi, ada yang satu eksemplar, ada yang 3, ada yang sampai 5. Ini saya tampilkan Nah, di bagian paling bawah, dari total semua eksemplar yang ada di koleksi buku, ada 2094 entry. Ini maksudnya eksemplar ya. Jadi untuk kategori buku, karena kedepannya nanti kita akan menambah koleksi,
agar bisa terpenuhi secara maksimal kebutuhan mahasiswa yang ada di yang dalam rangka memenuhi kebutuhan sivitas akademika. Kemudian saya tampilkan bagaimana cara melakukan registrasi. Ya, ini agak lama ini. Proses ya, sudah proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan UINSA. Bersama saya Gandhi. Di video kali ini kami akan membahas prosedur tentang pendaftaran perpustakaan digital UINSA Kubuku. Perpustakaan digital UINSA Kubuku adalah layanan akses pinjam baca terhadap buku-buku nasional berbahasa Indonesia secara daring yang merupakan kerjasama antara Perpustakaan UINSA dengan PT 6 Kubuku Indonesia. Semua sivitas akademik UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menjadi anggota perpustakaan digital UINSA Kubuku. Oke, langsung saja. Pengguna diharuskan untuk mengunduh aplikasi UINSA Perpustakaan Digital Kubuku melalui Play Store pada telepon seluler masing-masing. Setelah aplikasi terpasang, pengguna melakukan registrasi anggota untuk mendapatkan akses terhadap database perpustakaan digital dengan menekan menu registrasi. Pengguna melengkapi form keanggotaan sesuai dengan data diri aktif. Disarankan menggunakan email berdomain uinsby.ac.id dan jangan lupa buat kata sandi. Melanjutkan untuk mengisi data personal Anda mulai dari jenis kelamin hingga jenis pekerjaan. Dalam tipe identitas terdapat 4 pilihan. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan tersebut. Lalu isi nomor kartu identitas yang Anda pilih. Isi juga nomor telepon yang aktif. Dalam kolom edukasi, pilih jenjang yang sedang Anda tempuh saat ini. Jangan lupa pilih status pekerjaan Anda. Selanjutnya, lengkapi data tempat tinggal Anda. Yang terakhir, pengguna mengunggah foto identitas diri mereka, KTM untuk mahasiswa dan kartu pegawai untuk pegawai UINSA yang masih berlaku dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, tekan menu registrasi. Akan muncul pop-up perhatian dan tekan OK. Lalu tunggu sesaat dan akan muncul pop-up registrasi akun baru. Cek email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Buka email dari kubukumail.com. Dapat pesan verifikasi email dan klik aktivasi. Registrasi akan terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan email dari admin dan keanggotaan siap digunakan.
Sekian dari video prosedur kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya saya tampilkan karena maba ya. Jadi untuk aslinya identitas yang dipakai adalah berupa KTM ketika Anda melakukan registrasi. Jadi ketika Anda melakukan registrasi, foto yang diupload bukan KTM, mestinya akan ditolak. Berhubung karena Anda maba dan belum diterbitkan KTM-nya, maka sebagai penggantinya berupa foto screenshot Sinau ya, data mahasiswa yang ada di Sinau. Jadi yang menampilkan foto, NIM, nama mahasiswa, dan prodi. Jadi cukup 4 kategori. Ada foto, ada NIM, nama mahasiswa, dan program studinya. Nah, jadi ketika Anda masih mencoba-coba, tidak apa-apa mencoba-coba, nanti juga akan dari admin akan menyeleksi fotonya sudah benar apa tidak, terutama termasuk pengisian data identitas yang sebenarnya, termasuk alamat-alamat. Jadi harus sesuai dengan data diri aslinya. Nanti kalau ada isian data yang tidak dilengkapi, kami juga sebagai admin juga akan mengembalikan data agar diperbaiki dan dilengkapi. Jadi seperti itu. Oke. Untuk materi buku-buku UINSA, saya rasa sekian. Kita masuk sesi tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Nasir. Luar biasa sekali pemaparannya. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Abdul Nasir. Baik. Teman-teman bisa sudah memulai untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom sambil kita mendengarkan dulu paparan dari paparan yang kedua dari narasumber kedua, yaitu Bapak Haris MPD tentang sumber informasi digital. Baik, pada Bapak Haris Gatno untuk menyampaikan paparannya, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Apakah suara saya bisa ditangkap dengan baik? Terdengar nggak suara saya? Nggih, sampun. Di pojokan juga terdengar nggih di pojokan nggih? Bisa, sip. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak, suwun, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ta'atu. Yang sama kita hormati Kepala Perpustakaan Ibu Dr. Hajah Irma Soraya MPD, Ibu Sekretaris sekaligus merangkap moderator Ibu Umi Rodiah SAG SS MBUM, rekan atau partner saya pagi hari ini Bapak Abdul Nasir SPD yang dengan lugas dan sangat jelas sekali memaparkan tentang apa itu buku-buku, kemudian bagaimana dan apa saja yang ada di buku-buku. Tentu ini akan sangat bermanfaat sekali, dan tak lupa para karyawan, pustakawan, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga teman-teman sekalian pemustaka yang belum sekalipun pernah masuk di perpustakaan, yang mudah-mudahan hari ini mendapatkan pencerahan dari acara mengenal lebih dekat buku UINSA dan sumber informasi digital ini. Alhamdulillah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan
adik-adik sekalian, tentu kenal dengan orang baru akan mendapatkan pengalaman baru, kemudian juga mendapatkan kesan yang baru. Untuk itu ada pantun buat adik-adik sekalian. Bunga melati harum semerbak mewangi bermekaran di pagi hari. Sungguh senang rasanya hati ini bisa bertemu teman-teman di sini. Pengen sehat, goes nggawe sepeda pancal. Ben gak kudet, yo ikut literasi informasi digital. Kurang lebih seperti itulah. Itu barangkali awalan kata ucapan perkenalan, guys. Sebetulnya perkenalan tadi itu nggak dikenalkan sama moderator. Jadi nama saya itu Hari Supriyatno, pustakawan muda. Saya berstatus pustakawan muda yang hari ini, atau mungkin kalau hari ini berarti Januari itu kurang lebih di perpustakaan bekerja itu sudah 18 tahun 3 bulan. Jadi saya hari ini barangkali tidak memberikan materi apa-apa, hanya sekedar bercerita saja. Karena saking lamanya di perpustakaan. Kan bisa jadi barangkali teman-teman yang hadir hari ini, saya sudah di perpustakaan, sudah bekerja, itu masih ada yang belum sunat, atau mungkin masih umur berapa ya, kurang lebih seperti itulah. Karena memang 18 tahun 3 bulan itu kan waktu yang sangat lama. Saya hari ini hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Hasil tadi, bahwasanya memang sumber informasi digital ini kan memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Yang pertama, karena ketika perpustakaan sudah tidak mengadakan atau tidak melakukan layanan kunjung langsung, sebetulnya beberapa kali kita sudah mengadakan, cuma karena evaluasi dari internal maupun dari pihak rektorat, akhirnya memang keputusan yang terbaik adalah untuk saat ini layanan yang paling bagus atau layanan yang paling memang benar-benar aman untuk kita semuanya adalah layanan daring. Untuk itu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, ada beberapa barangkali stimulasi untuk teman-teman atau adik-adik pustakawan yang seperti saya sampaikan tadi belum pernah sekalipun barangkali ya masuk di perpustakaan. Jadi memang banyak hal yang perlu dikenalkan. Ini adalah salah satu bentuk kegelisahan kita juga. Sebetulnya kalau tidak ada layanan kunjung juga bukan hanya teman-teman adik-adik sekalian yang gelisah, kita juga gelisah karena rindu dengan suasana perpustakaan yang ramai dan riuh, kemudian sekali-kali juga membentak-bentak adik-adik, itu kan luar biasa suasana yang membuat kita kangen juga sebetulnya. Untuk itu barangkali ada beberapa sumber informasi digital yang ingin saya bagi, saya hanya sharing saja nanti. Sharing bahwasanya memang di internet itu sangat melimpah sekali ya. Kenapa kita harus mengambil sumber informasi digital? Yang pertama itu memang ini ada sedikit materi dari saya, barangkali ini adalah hanya sekedar stimulasi atau membuat beberapa motivator bagi kita bahwa di era pandemi ini kita tidak boleh berputus asa karena memang sumber informasi itu tidak harus konvensional datang ke perpustakaan. Kita duduk, kemudian kita menggunakan kecanggihan TI yang ada sekarang itu sudah sangat luar biasa. Kalau hanya ya, saya mau mengatakan memang hanya untuk memenuhi kebutuhan sumber informasi untuk kebutuhan akademik. Saya mengatakan hanya karena memang hanya dibutuhkan kreativitas dan ketelatenan saja untuk mendapatkan itu semua. Ini saya mencoba berbagi sedikit materi yang sudah saya lakukan. Oke, jadi judulnya sesuai dengan apa yang ada di poster, meskipun nanti isinya juga ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi yang pasti adalah, yang utama adalah judulnya harus sesuai dulu. Oke. Dari sekalian, jadi untuk apa kita kuliah? Barangkali itu adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh adik-adik saat ini ya, sebagai mahasiswa baru, kemudian sebagai pemustaka yang belum pernah masuk di perpustakaan. Karena memang kuliah ini kan tidak akan lepas dari dunia akademik. Ada macam-macam nanti yang akan kita temui, perkuliahan di kelas, kemudian ada juga tugas-tugas yang harus kita selesaikan, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Oke. Saya harus akui bahwasanya kuliah 100% atau barangkali kesemuan dari kita, kuliah itu adalah orientasinya adalah ijazah. Itu pasti. Meskipun ada beberapa mahasiswa itu ketika kuliah ketemu jodoh, kemudian sudah tidak melanjutkan ya,
Ada sih beberapa kasus ya karena ketemu karena memang sudah ketemu dengan jodohnya, kemudian sepertinya dunia sudah tertutup dan sudah tidak membutuhkan lagi, hanya dirimu yang ada di hatiku, ya memang itu adalah kasus meskipun hanya sedikit. Oke, yang pertama adalah ijazah. Yang kedua tentu saja kita berorientasi selain ijazah juga akan mendapatkan ilmu. Ini juga semakin sedikit, tidak semuanya berorientasi pada ilmu. Dan sedikit dari 100% itu adalah pengakuan atau penghargaan. Artinya ketika kita memilih sebuah pilihan untuk kuliah di prodi atau mungkin fakultas tertentu, itu kita juga butuh pengakuan akan pilihan akademik yang kita pilih. Jadi ketika saya, katakanlah saya memang SAG ya, tapi ketika itu tahun 2001 September, itu tarbiyah itu masih, semuanya bukan tarbiyah, keseluruhan dulu UIN itu kan namanya IAIN Sunan Ampel, itu semuanya ijazahnya SAG. Jadi Usuluddin, kemudian dulu masih yang agama ya, jurusan agama, Usuluddin dan macam-macam itu kan masih ijazahnya sama SAG, tapi saya tarbiyah. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan keilmuan yang saya pilih ketarbiyahan saya. Makanya saya bikin skripsi macam-macam itu. Itu hari ini motivasi kita, barangkali fokus kita ikut kegiatan ini adalah yang ketiga tadi, penghargaan atau mungkin pengakuan bahwasanya kita ini memilih prodi dan jurusan kita ini memang sudah sesuai dengan passion kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan dengan cara pemenuhan tugas-tugas akademik kuliah dengan katakanlah sumber referensi yang memang benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan. Macam tugas akademik kuliah itu apa saja? Yang pertama adalah makalah. Nah, barangkali ini hari-hari ini yang menjadi pikiran adik sekalian, kita bikin makalah itu seperti apa? Makalah yang kalau hanya sekedar bikin makalah sih bisa ya, yang penting ada pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian pendahuluan, permasalahan, pembahasan, kemudian mungkin kesimpulan gitu kan. Tapi apakah isinya itu adalah sesuai yang kita inginkan, barangkali itu yang akan menjadi kegelisahan kita masing-masing. Oke, yang kedua adalah tugas akhir. Tugas akhir ini kalau S1 barangkali itu ya skripsi, S2 ya mungkin tesis, S3 ya disertasi, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa dosen ada kalanya mengajak kita untuk kolaborasi ya, bikin artikel di jurnal. Beberapa ada yang mewajibkan sebelum lulus harus tugas akhirnya itu dibikin artikel dan dimasukkan ke jurnal tertentu, ada juga. Oke, kita masuk di tema kita, yakni literasi informasi digital. Oke ya, barangkali yang perlu pertama kali harus dipahami adalah apa itu literasi informasi digital. Secara sederhana, literasi itu sebetulnya adalah membaca dan menulis. Kita mengenal huruf dan bisa membunyikannya, begitu saja secara sederhana. Tapi di era ini, literasi informasi tidak hanya bisa membaca dan menulis, tapi juga bagaimana cara kita untuk mencari, mengakses, kemudian mendapatkan, dan juga memanfaatkan informasi digital itu untuk kebutuhan akademik kita. Kalau mencari biasanya kita harus, kalau konvensional dulu kita biasanya pakai katalog ya, macam-macam lah katalog, ada yang masih manual. Kalau di perpustakaan ada sekalian itu kan masih manual barangkali ya. Ada sebagian barangkali sudah otomasi atau sudah komputerisasi, pakai komputer. Jadi carinya sudah pakai komputer. Kayak di Google. Kalau Google itu kan kita searching sesuatu itu ya kayak kurang lebih seperti itu. Kita mencari misalkan Sriwijaya R apa gitu ya, itu nanti akan muncul. Sama dengan seperti itu. Tapi tidak hanya sebatas itu, kita juga harus bisa mendapatkannya. Kalau konvensional, oh ini ada di rak ini, oh ini ada di ruangan, misalkan begitu. Kita harus bisa mendapatkannya, termasuk juga harus bisa memanfaatkan. Jadi informasi ini kebutuhannya untuk apa? Jadi kalau di era digital ya kita harus bisa mengakses. Oh kita carinya di kubu, kita carinya di saja. Cari. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita harus banyak-banyak. Itu kalau digital memanfaatkannya otomatis harus, kalau kita memanfaatkan minimal kita harus harus membaca, kemudian kalau dulu itu provinsi di Indonesia ada yang terbaru sekian, harus memanfaatkan. Jangan asal kita download kemudian itu ternyata file lama,
kemudian kita manfaatkan, nantinya akhirnya menuju ke kita. Kurang lebih seperti itu, literasi informasi. Jadi kita bisa mencarinya, kemudian bisa mendownload, kemudian juga bisa memanfaatkan. Oke, kenapa harus informasi digital? Ini 3M ya, meraba, melihat, dan maksudnya. Kenapa harus informasi digital? Karena memang melimpah, sangat melimpah. Kita misalkan hari ini yang tidak ada hubungannya dengan akademik misalkan gitu ya, kita mencari misalkan AC Milan dengan Napoli berapa, kita hanya butuh misalkan kalau kita langsung sih bisa langsung ke Sport Detik gitu ya. Kalau tidak tahu, kita bisa searching langsung di Google AC Milan Napoli, sudah tahu. Sangat melimpah, sangat melimpah. Begitupun untuk yang pemenuhan kebutuhan akademik. Hampir di setiap perguruan tinggi itu kita sudah memiliki yang namanya koleksi digital. Kalau di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya itu ada namanya domain digilib.uin.sby.ac.id. Itu kan biasa itu. Jadi itu isinya artikel-artikel dosen teman-teman sekalian yang ada di media massa, ada di e-jurnal baik yang sudah online maupun yang masih offline, masih cetak konvensional itu. Kemudian ada juga buku-buku silabus. Jadi kalau misalkan pengantar studi Islam, kemudian filsafat ilmu macam-macam itu insya Allah ada lah di situ. Jadi kalau misalkan dosen ini mengajar ini, itu biasanya memang ada dulu itu satu dosen menulis satu buku di silabus, bisa nanti dimanfaatkan atau kita mencari kemudian mendownload full text-nya di digilib.uin.sby.ac.id. Kemudian mudah, memang mudah. Digilib itu tidak perlu registrasi kalau hanya sekedar akses dan akses baca kemudian download itu tidak perlu registrasi. Sangat mudah, sangat mudah. Dan juga murah. Murah karena memang tidak harus berlangganan, tidak harus membayar sekian rupiah. Dia ini hanya, ya tentu saja memang butuh jaringan internet ya. Tapi sekarang ini sangat murah sekali. Dengan 5.000, teman-teman sekalian sudah bisa mengakses internet, bisa download sebanyak-banyaknya, dan sudah berfasilitas. 5.000 itu sudah dapat fasilitas teh hangat, gorengan 2 sama kerupuk 1. Itu di warkop. Jadi sangat murah sekali. Oke, tantangannya ya tentu saja budaya membaca kita ini masih rendah memang. Jadi kita ini lebih senang membaca WA, status, Facebook status atau Instagram daripada membaca buku-buku online, jurnal online dan semacamnya itu. Kemudian sosialisasi atau promosi. Mudah-mudahan hari ini kita sudah satu langkah lebih maju karena hari ini sudah mulai dipromosikan yang namanya buku-buku INSA. Kemudian nanti kita akan membicarakan tentang koleksi digital, e-jurnal, e-book, dan juga proceeding yang semuanya dalam format atau dalam bentuk elektronik. Gitu ya. Kemudian tentu saja ini yang kita harapkan jadi kreativitas. Kita tidak akan berhenti di hari ini ketika nanti ada beberapa tadi yang disampaikan Pak Nasir tentang buku-buku INSA, langsung saja jadi kreasi teman-teman harus langsung bagaimana registrasinya seperti apa. Kalau memang masih belum paham, silakan nanti ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Termasuk juga hari ini barangkali beberapa link tentang e-book, e-jurnal, kemudian institutional repository, dan juga e-proceeding akan saya bagikan. Tapi di luar yang saya bagikan itu tentu masih sangat banyak sekali. Dan itu membutuhkan kreativitas dari teman-teman sekalian. Oke. Kita masuk di sumber informasi digital. Hari ini yang ingin saya bagi, tentu ini yang free access dan bisa di-download full text-nya. Jadi tidak perlu membayar, tidak perlu registrasi, kita hanya buka, kemudian search engine-nya kita manfaatkan, kemudian kita menemukan koleksi yang kita inginkan, kita baca. Kalau misalkan kita baca abstraknya, barangkali biasanya sih yang ditampilkan sementara abstraknya, kalau memang cocok, itu bisa kita download full text-nya. Oke. Ini adalah Google Scholar. Jadi teman-teman sekalian, barangkali yang perlu saya ingatkan, mungkin menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwasanya semua yang kita tulis ini memang harus dipertanggungjawabkan. Oke, kalau bikin makalah atau tugas akademik,
Saya setuju memang teman-teman mengakses WordPress, Blogspot setuju. Tapi itu sifatnya hanya sekedar wawasan atau mungkin penambahan pengetahuan. Oh ini toh maksudnya. Kadang-kadang kita ini membaca sesuatu itu masih bingung biasanya. Nah bagaimana menjelaskannya? Silakan membaca Blogspot, WordPress. Itu hanya sekedar wawasan atau pengetahuan. Jangan dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi. Minimal kalau memang ingin dijadikan bahan rujukan untuk makalah atau mungkin yang lainnya yang itu bersifat intelektual akademik, ilmiah, itu minimal pakai Google Scholar, jangan pakai Google. Scholar.google.com. Jadi biasanya Google Cendekia, itu minimal seperti itu. Isinya sebenarnya Google itu ya di sana itu ada e-book, e-journal, posting, macam-macam lah. Karya-karya yang bersifat lebih ilmiah daripada hanya sekedar Google gitu. Kemudian nanti akan kita praktekkan juga beberapa link jurnal, e-jurnal, electronic journal. Di UIN Surabaya ini ada puluhan lah, hampir 50 kalau nggak salah ya, nanti bisa dihitung sendiri lah. Banyak, pokoknya 40 sekian lah, saya hitung kemarin itu 40 sekian, 47 atau 48 ya. Itu jurnal yang ada di bawah naungan UIN SBY dan itu semuanya full text, bisa dibaca, bisa di-download full text. Kemudian ada Moraref, kemudian ada Garuda, kemudian ada DOAJ. Ini bahasa Inggris ya kalau DOAJ ya. Oke. Ini untuk e-booknya. E-booknya ini Google juga menyediakan e-book sebetulnya. Cuma dia ini hanya bisa dibaca secara virtual. Bisa kita simpan secara virtual. Jadi kita kalau baca harus mengakses Google Book-nya, tidak langsung ke internal kita. Download langsung ke internal tidak. Jadi kita hanya secara virtual saja menyimpannya. Kalau DOA Book ini full text, pdfdrive.com juga full text e-book, termasuk z-lib.org. Nanti kita praktekkan ya satu-satu ya. Kemudian ada juga institutional repository. Ini ada di philip.uinsby.ac.id. Kemudian ada e-print dan ini masing-masing perguruan tinggi ini mempunyai yang namanya repository. Repository itu kurang lebih mungkin lokal content ya, karya-karya lokal perguruan tinggi, sivitas akademikanya. Jadi ada skripsi, ada tesis, kemudian kalau seperti saya menulis di beberapa jurnal itu kita masukkan di repository kita. Jadi itu hampir semuanya perguruan tinggi sudah memiliki ini. Dan salah satu menunya itu biasanya ada buku. Ada buku, ada e-booknya yang bisa kita download full text secara gratis tanpa harus registrasi. Itu teman-teman sekalian ya. Kemudian ada e-proceeding. UIN Sunan Ampel juga punya proceeding ini. Beberapa sudah, ini proceeding itu adalah hasil dari presentasi ketika ada conference atau seminar atau mungkin event-event. Oke, saya masuk di ini saja, langsung praktek nggih. Masih ada waktu nggih, Bu Mir ya? Kalau menit lagi, Mas. Nggih. Jadi saya praktekkan di e-journal dulu ya. Oke, saya lagi share screen dulu. Oke. Coba kita e-journal.uinsby.ac.id. Oke, agak lambat ya. Oke, ini adalah tampilan home-nya dari e-journal.uinsby.ac.id. Barangkali beberapa teman-teman sudah ada yang pernah buka ini juga ya, tapi saya yakin sebagian besar belum kayaknya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari e-journal.uinsby.ac.id. Nanti akan disesuaikan. Jadi saya yakin yang hadir hari ini tentu tidak hanya satu prodi atau satu fakultas. Ini kan macam-macam. Saya lihat dari daftar hadirnya kemarin atau daftar form Google Form-nya ini macam-macam ini.
Hampir semua fakultas ada. Nah, itu tinggal menyesuaikan saja, menyesuaikan dengan keilmuan yang kita pilih. Bisa juga barangkali kalau misalkan memang itu multidisipliner keilmuan, bisa jadi mungkin tarbiyah juga mencari di teosofi juga boleh. Teosofi ini adalah Usuluddin ya, Usuluddin. Oke. Saya kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah alumni dari Fakultas Tarbiyah waktu itu ya, Tarbiyah. Jadi saya lebih familiar, kalau untuk contoh saya ambil katakanlah satu jurnal, contoh saja ya, contoh ya misalkan. Kita klik satu ya, oke. Ini adalah jurnalnya PAI, seperti ini. Biasanya saya langsung di archive. Archive ini adalah kumpulan dari semua file yang ada. Biasanya archive ini isinya adalah seperti ini. Ini adalah seri. Kalau secara konvensional itu bukunya. Jadi ada berapa kali terbit dia. Nah ini. Kalau untuk PAI, jurnal PAI ini ada volume 1 nomor 1 2013 sudah ada ini. Saya yakin sebelum ini juga ada barangkali, tapi masih versi belum OJS-nya, masih versi cetaknya ya. Ini kebetulan mungkin yang sudah OJS atau mungkin yang di Alimedia. Oke, saya coba salah satu misalkan yang terbaru. Seperti ini. Oke, ini contoh ya salah satu penelusuran seperti ini. Misalkan saya ambil salah satu contoh ini. Islam dan multikulturalisme. Oke, saya klik gitu aja. Diklik. Nah, ini ada sedikit tentang abstrak. Abstraknya kebetulan bahasa Inggris. Jadi saya tidak terlalu paham kalau bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris ya. Oke. Tapi kurang lebih kalau dilihat dari judul, ada kecenderungan, keilmuannya ke sini atau ke sana. Ada. Kalau memang misalkan, ini yang saya butuhkan, misalkan begitu ya. Oke ya, langsung kita download saja. Ini ada PDF bahasa Indonesia. Oke, kita coba. Klik. Oke. Ini agak lambat ini. Mungkin karena tanggal 14 itu kan tanggal maga ya, antara tanggal muda dan tanggal tua. Jadi suasana hati pemakai itu memang berpengaruh pada mesin elektronik. Barangkali memang suasana hati saya ini antara tanggal muda dan tanggal tua, sehingga berpengaruh pada komputer saya. Dan juga sinyal first media saya. Oke, tapi ini tetap jalan ya untuk proses downloadnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya nanti. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan ada ini salah satu penulisnya ya, ada beberapa penulisnya. Nah, kalau kebetulan memang dosennya itu adalah penulisnya, misalkan memang, dosen saya ini Pak Nur Fitro, misalkan begitu ya. Ini malah bagus ini kalau dia akan senang sekali. Dan kalau misalkan, coba nanti kalau misalkan yang jurusan PBI ya, kan itu diajar oleh Bu Irma ya. Coba nanti cari artikel yang ditulis oleh Bu Irma dan nukil saja. Insya Allah Bu Irma akan langsung ngasih nilai A tanpa harus membaca, ya dibaca sekilas gitu saja. Tapi insya Allah akan di A karena memang tulisan beliau disitasi oleh adik segala. Barangkali itu adalah trik-trik non akademik untuk mengkatrol nilai IP kita. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini. Baca kalau memang ini saya pengen nyimpen ini, tinggal di download aja. Download sudah masuk di internal kita, sudah langsung berpindah ke komputer kita. Seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu contohnya untuk yang e-journal.unsb.ac.id. Sekali lagi adalah kreativitas dari teman-teman sekalian untuk mengeksplor ini. Ini tidak mungkin kalau kita kasih contoh semuanya ya, hanya satu saja itu tadi. Jadi tinggal diklik, misalkan kayak Islamika seperti ini, ya diklik saja. Diklik, kemudian ini adalah current, ini yang terbaru. Biasanya saya langsung ke archive. Oke, seperti ini. Atau bisa juga ini ada fasilitas searching, kita bisa search misalkan keilmuan atau mungkin subjek yang kita inginkan.
akan atau yang ingin kita baca atau ingin kita peroleh seperti itu. Dimanfaatkan saja searchingnya. Itu ya teman-teman sekalian. Ini yang e-journal.unsb.ac.id yang berisi kurang lebih 40 sekian jurnal. Ada satu situs dengan domain morales.kemenag.go.id. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa karena ya ini sudah tampil ya. Ini luar biasa ini karena ya ini biasa karena semua yang ada di morales.kemenag.go.id ini adalah PTKI. Nah, misalkan dia CSO online jurnal sistem, jadi jurnalnya sudah di-online-kan, itu akan diindeks oleh morales.kemenag.go.id dan akan ditampilkan di sini. Artikelnya ada sekian ribu, kan luar biasa banyak ini. Oke, untuk penelusurannya bisa melalui ini artikel, bisa lewat jurnal, kurang lebih seperti itu. Kita coba ya, misalkan ya, kita coba misalkan pendidikan karakter, misalkan gitu ya, contoh saja ya. Oke, kita cari artikel tentang pendidikan karakter. Ini ketemu 660 hasil temuan tentang pendidikan karakter. Tapi sekali lagi bahwasanya ini adalah penelusuran secara mudah. Jadi di sini ada tahun diri, jadi adalah mulai tahun 1970 sampai 2021. Biasanya bahan-bahan referensi itu idealnya adalah 5 tahun ke belakang. Kalau misalkan sekarang ini 2021 ya kurang lebih 2016 lah. Oke, coba kita 2016 ya, 5 tahun ke belakang. Ini ada 660 hasil temuan untuk keseluruhan. Misalkan kalau 2016 sampai 2021 ada 535. Oke, dengan karakter ini isu baru. Bisa diindikasikan dari, kalau tadi itu secara keseluruhan itu ada 600, ini kita limitasi 5 tahun itu ternyata memang masih banyak juga. Dan ini tampilan untuk keseluruhan jurnal yang ada. Ini ada dari Nadwa, kemudian ada Konsli, macam-macam ini. Ini seluruh Indonesia ini. Ini UIN Wali Songo, Stisnu, Bengkulu, macam-macam. Jadi tinggal disesuaikan dengan barangkali spesifikasi sampai atau mungkin judul makalah yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Dan ini ada pendidikan karakter untuk membentuk pendidikan karakter. Kemudian ada membangun, kita satu ya, kita coba satu, kita cek. Ini kalau misalkan view original ini kita ke prioritasnya di satu ya, satu ke Konsli. Kalau misalkan memang ingin langsung di-download ya di-download saja. Kalau komen ada di atas, memang ingin langsung di-download ya di-download saja. Ini kita Konsli aslinya. Nah, ini ada Konsli seperti ini. Tinggal di-download. Bisa juga kita akan mencari barangkali judul-judul lain tentang BK yang ada di Konsli kayak gini. Sekali lagi kalau memang ingin secara detail mulai tahun berapa, archive-nya diklik. Ini ada tahun 2014. Oke. Begitu seterusnya untuk yang Morales. Termasuk Garuda, ristekbin.go.id juga seperti itu. Garuda ini kecenderungannya memang ristekbin.go.id. Ini kecenderungannya ke jurnal-jurnal yang sifatnya umum ya. Ini lebih menyeluruh. Kalau tadi sifatnya e-jurnal hanya di lingkungan ID ini PTKI,
brin.go.id ini adalah seluruh baik ini maupun perguruan tinggi PTKI selain perguruan tinggi umum lah. Prodi dan jurusannya juga tidak hanya yang identik dengan agama, ada juga yang eksak. Barangkali nanti bisa memanfaatkan ini. Misalkan corona, sudah ada apa belum ya? Jadi coba juga sih. Misalkan corona gitu ya. Corona mobil ternyata ini. Gejala klinis coronavirus 2009 pada wanita hamil. Nah, ini sudah banyak ini coronavirus sudah banyak. So kita corona ini tapi memang tidak spesifik corona penyakit ya. Mungkin coronavirus ini. Jadi kalau corona penyakit mungkin COVID gitu ya. COVID. Kalau lebih penyakit mungkin tambah banyak. 19. Banyak juga corona. Nah, kita apa itu ya? Contoh seperti ini. Kemudian satu ya. Contoh seperti ini. Garuda satu ini kita sama. Jadi kita masuk. Waktunya Pak Hari. Oke, nanti terima kasih Bu. Ini adalah beberapa e-jurnal. Oke, nanti materinya akan saya share prinsipnya sama, akses baca dan itu dan sama. Saya kembalikan kepada ya. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Hari Supriyatno MPDI. Kita kasih aplaus dulu. Peran prinsip sangat penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya menjadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana Bu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, entah itu pembuatan makalah maupun untuk menyelesaikan ujian akhir semester misalnya seperti itu. Tadi dijelaskan ada Google Scholar, ada Moraref, ada e-book, ada e-jurnal dan sebagainya. Juga ada banyak pilihan juga yang kita sediakan oleh Perpustakaan Insan Ampel Surabaya, seperti buku yang bisa diakses bagi teman-teman sekalian sebagai alternatif karena kita tidak bisa bertemu secara offline, secara langsung di perpustakaan. Nanti kalau sudah normal, mudah-mudahan segera normal kembali, teman-teman bisa melaksanakan atau kita bisa buka layanan tatap muka sehingga teman-teman bisa datang ke perpustakaan untuk meminjam buku cetaknya. Baik, ini merupakan upaya kita untuk mengisi layanan masa pandemi ini sehingga tetap ada alternatif referensi yang digunakan oleh mahasiswa Binsan Ampel. Oke, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa tanya jawab di live chat. Kita lihat dulu yang di chat ya. Yang di chat yang pertama dari Relis Umi Cahyani. Ini untuk Bapak Nasir, saya kira untuk narasumber utama. Assalamualaikum, saya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Saya ingin bertanya, apakah ada maksimal dan minimal dalam peminjaman buku? Terima kasih. Kita lanjutkan juga dengan pertanyaan yang kedua dari Wulan Amandasari.
Assalamualaikum Ibu, Bapak, izin bertanya, saya Wulan Amanda Sari dari Prodi Ilmu Ekonomi. Izin bertanya, saat saya mencoba mengcopy tulisan di dalam buku dari Kubuku Winsa untuk versi Android, tidak bisa muncul copy dan dari Kubuku. Apakah hal copy bisa dilakukan hanya dalam Kubuku versi Windows? Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya dulu dari versi chat. Kami persilakan pada narasumber Bapak Abdul Nasir untuk menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Relis ya. Ada batasnya tidak ketika kita melakukan peminjaman koleksi buku di Kubuku perpustakaan Kubuku ya. Batasannya sama ketika Anda atau mahasiswa lain berkunjung ke perpustakaan dan meminjam buku. Jadi batas maksimalnya adalah 5 eksemplar dengan judul yang lain. Ya. Kemudian untuk Mbak Wulan, ketika mengcopy dari Kubuku untuk versi Android tidak bisa muncul copy. Nah, ketika Anda sudah melakukan copy, silakan Anda lihat Android bagian bawah, itu ada akun ya. Ada akun pojok kiri kanan, pojok kanan bawah ada akun. Nah, di situ ada tampilan buku terbaca dan buku dikutip. Silakan klik buku dikutip. Nah, di situ akan menampilkan buku yang Anda buka, kemudian buku yang Anda maksud untuk di-copy tag-nya. Silakan diklik salah satunya, misalnya ketika ada beberapa judul buku, silakan klik salah satu. Nah, di situ, mohon maaf, ada kendala ya, tadi sudah berhasil menampilkan tampilan HP di layar, tapi sering putus-putus, akhirnya jadi tidak bisa menampilkan secara layar ya. Jadi ada tampilan berbagi dan copy. Nah, untuk copy, silakan diklik copy. Nah, copy ini Anda harus memindah ke teks. Bisa notepad atau kalau di HP bisa ada catatan file ya. Bisa dipindah di situ dan dipaste disimpan. Nah, atau bisa Anda pilih satunya berbagi. Nah, berbagi ini enaknya kita bisa berbagi ke medsos. Misalnya untuk sementara dibagi ke teman. Ya, nanti bisa di-copy ketika Anda sudah melihat di layar komputer by WA, nanti di situ Anda bisa memindah ke teks Word untuk melanjutkan menyusun tugas mata kuliah. Jadi seperti itu. Nah, ketika Anda bisa menampilkan mengcopy atau memindah data yang dari copyan tadi ini, di sana tidak hanya menampilkan nomor halaman dan teks yang Anda copy, namun di situ juga secara otomatis akan menampilkan judul bukunya, pengarangnya, penerbitnya, tahun berapa, dan secara lengkap di situ. Ketika Anda ketika Anda select ya, ketika Anda drag, yang dengan maksud untuk mau mengcopy, di situ ada 3 pilihan, menyalin, atau daftar pustaka, atau membaca suara dibacakan ya di situ. Jadi untuk penyusunan daftar pustaka di situ banyak pilihannya ya, banyak pilihan versi ya, bisa dicoba ya. Kemudian ya cukup, ada lagi mungkin pertanyaan lagi?
Baik, terima kasih Bapak Nasir. Kita lanjutkan buka sesi dari raise hand. Ini ada Mbak Sabita Fauzia. Halo, Mbak Sabita Fauzia. Iya, Bu. Ya, silakan ingin menanyakan kepada narasumber, monggo dipersilakan. Ya, perkenalkan saya Sabita Fauzia dari Prodi Ilmu Hadis mau bertanya. Bagaimana sirkulasi layanan di perpustakaan Winpah itu seperti apa ya? Dan saya sebagai maba juga masih kurang mengetahui tentang pencarian jurnal atau e-book. Soalnya banyak sekali website dan juga Ibu mohon maaf, alangkah bisa link websitenya itu dijadikan satu atau itu gimana? Soalnya ada yang registrasi itu, ada yang free gitu. Terima kasih. Oke, baik. Ini sepertinya pertanyaan untuk Bapak Hari Sutiatno. Dari Mbak Sabita Fauzia tentang bagaimana memahami tentang akses ke berbagai sumber online gitu ya. Monggo dipersilakan Pak Hari. Oke. Ya apa ya pertanyaan? Ya apa Mbak pertanyaan Mbak? Ya ini Mbak Sabita Fauzia ini kesulitan memahami link-link yang banyak itu. Oke. Untuk membedakannya. Oke, ini sebenarnya nggak usah dibedakan, Mbak, dipakai semuanya saja. Artinya begini. Sebentar, ya. Piro. Ada sponsor sebentar, mohon maaf. Begini, karena kita hari ini berdomisili di Sunan Ampel Surabaya, tentunya barangkali prioritas kita adalah secara konseptual, secara pendekatan itu lebih diprioritaskan produk yang kurang lebih ada di sekitar kita. Dalam hal ini barangkali sekali lagi yang biasanya kita sampaikan ke teman-teman mahasiswa itu adalah koleksi yang ada di grip.uinsb.ac.id seperti itu. Kita berkunjung ke sana dulu, termasuk juga kita juga menyediakan link-link tentang resource yang berbahasa Inggris ada di library.uinsb.ac.id. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai penyedia informasi, terutama sebagai pemenuhan kebutuhan akademik. Makanya kita memberikan link-link itu. Sebetulnya dengan sekaligus saya pertanyaannya ini ya, barangkali ya menjawab pertanyaannya dari Mas Hesbi ini. Mas Hesbi ini lebih mengenal Google daripada ini yang lainnya. Jadi barangkali kalau pakai mudah, itu kita ada Sinta, ada Arjuna. Kalau Sinta itu adalah cenderung indeks tentang jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Kemudian kalau Arjuna itu cenderung indexing tentang repositori yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalau kita tidak tahu link-link itu, biasanya kita larinya memang ke Google. Nah, seperti yang saya sampaikan itu, kita sangat tidak direkomendasikan untuk ambil atau menggunakan google.com. Saya lebih setuju Mas Hasbi. Jadi ini adalah yang lebih maju, Mas Hasbi ini menggunakan Google Scholar. Jadi Google Scholar ini informasi-informasi yang tersedia di sana sebetulnya salah satunya itu adalah di uinsb.ac.id yang diindeks oleh Google Scholar. Itu adalah dengan catatan kita memang tidak tahu alamat linknya. Nah, hari ini saya berbagi beberapa link itu, barangkali kita bisa langsung menuju ke sana. Bisa langsung menuju ke sana. Kalau misalkan di link yang saya berikan tadi, ada e-book, ada e-jurnal, kemudian ada proceeding dan repository, itu kok masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bahkan saya ingin cari lebih mendalam ini loh Pak.
ternyata di sana itu tidak ditemukan. Oke, kita barangkali bisa mencari lebih luas lagi di Google Scholar-nya. Tapi sekali lagi, kalau hari ini kita sudah mengetahui link-link, dan ini sudah saya bagikan di chatbox ya, itu adalah modal awal yang cukup berharga bagi kita untuk mencari sumber-sumber informasi itu. Dan itu sangat mudah sekali kok. Tinggal diklik itu saja. Insya Allah meskipun agak ngawur-ngawur dikit, kalau komputer atau kita tidak akan hack, kita tinggal back kalau salah. Gitu ya barangkali ya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Deva Anggia. Dari Prodi Pendidikan MTK, mohon izin bertanya, apakah saat peminjaman buku lewat aplikasi Kubuku juga terdapat waktu pengembalian seperti pinjaman buku secara offline atau otomatis hilang sendiri dari daftar pinjaman? Itu yang dari Deva Anggia. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Samida. Apakah di Kubuku buku-buku yang ditampilkan untuk tahun 2000 ke bawah tidak bisa diajukan? Banyak yang masih menggunakan buku-buku langka, misalnya metodologi riset dan sebagainya. Apakah membedakan? Ya, itu dari ini untuk Mas Nasir, monggo dijawab dua pertanyaan ini dari Anggia dan dari Bu Samida. Oke, baik. Silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang menyangkut pengembalian ya. Yang menyangkut pengembalian sebenarnya ada batasnya. Batasnya cuma 3 hari. Namun ketika Anda lupa 3 hari sudah lewat, maka secara otomatis server akan mengembalikan buku koleksi yang Anda pinjam. Jadi tidak ada pindah seperti ketika pinjam buku secara fisik di perpustakaan. Jadi secara virtual buku perpustakaan ini akan mengembalikan nanti setelah sudah melakukan 3 hari. Untuk Bu Samida yang kedua, buku-buku tahun 2000 sebenarnya koleksi yang ada di Kubuku Insa ini sangat tergantung saat kita melakukan MOU. Kita melakukan mengajukan koleksi-koleksi koleksi yang akan kita langgan gitu, seperti itu. Jadi untuk koreksi kedepannya melengkapi koleksi yang kita punya, maka insya Allah tetap akan dikembangkan karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk mendukung kebutuhan referensi sivitas akademika. Oke, cukup. Baik, itu mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan Pak Ilham. Pertanyaan selanjutnya ya dari dari Muhammad Ilham. Apakah kita bisa mengajukan rekomendasi buku yang sekiranya belum ada di koleksi Kubuku Uinsa? Ya, bisa ya. Saya kira jawab ini. Bahwa di buku itu ada mekanisme juga untuk pengajuan rekomendasi. Ya, dipersilakan untuk yang ingin bertanya secara langsung melalui raise hand. Apakah masih ada? Cukup ya.
Jika cukup, kita akhiri dulu. Kita pada sesi foto bersama ya, kita foto dulu untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk membuka, mengaktifkan videonya, fitur videonya, agar kita bisa mengambil gambar bersama-sama. Seluruh peserta untuk membuka videonya untuk pengambilan. Mungkin ada satu pertanyaan. Ya? Apa masih ada yang belum terjawab? Dari Mbak Nur yang paling bawah. Dari? Yang paling bawah. Ya. Oh, Nur Umama ya? Oke, dari Nur Umama, saya Humairah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Ingin bertanya apakah di buku juga disediakan kitab-kitab terjemah? Atau hanya buku jurnal saja? Terima kasih. Monggo Pak Nasir. Ya, untuk buku-buku kategori yang kita inginkan, yang kita maksud, kita bisa cek lewat koleksi buku yang tersedia. Misalnya kategori sastra Arab, kita topik judulnya subjeknya sastra. Nah, di situ tersedia ada apa saja judulnya. Nanti kalau tidak ada, Anda bisa melakukan searching di koleksi buku Granda ya, atau bisa masuk rekomen buku-buku yang direkomend. Kalau ketemu kitab yang Anda maksud, bisa dimasukkan ke rekomen. Atau di situ ternyata tidak ada koleksi-koleksi yang sama buku Winsan tidak ada, nanti Anda bisa melayani catat judul, pengarang yang sesuai dengan silabi misalnya. Kemudian Anda kasihkan ke pegawai perpustakaan lewat via WA, nanti dari pihak perpustakaan, dari pihak pengadaan nanti akan diusulkan ke, kalau ini dalam koleksi digital ya, kita ajukan, kita tambah koleksi yang kiranya ada kita begini, MOU ini kita sama ini ada batas maksimal disesuaikan dengan budget yang dimpunyai oleh Win ya, ada yang dibatasi. Nah, kita punya budget berapa, maka akan sangat berpengaruh ketika mengkoleksi berapa jumlah yang kita koleksi. Jadi seperti itu. Cukup? Iya. Ya. Secara teknis ya kita bisa menyediakan, artinya buku bisa saja menyediakan kitab-kitab itu, namun mungkin saat ini memang koleksi yang bisa kita sediakan sangat terbatas. Jadi kita berdoa saja semoga ke depan perpustakaan bisa sebanyak mungkin untuk mengakomodir semua masukan dari pemustaka, baik dosen maupun mahasiswa. Oke, mungkin itu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita sesi foto dulu, mohon dibuka videonya. Satu, sekarang slide 2. Sebentar ya, saya ambil 1, 2, 3. Ini slide 2. Oke. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Nah, slide 4. Slide 4 ini masih banyak yang belum dibuka ini. Apa begini saja? Oke, ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, slide 5, 1, 2, 3. Oke. Oke, slide 6 terakhir ya. 1, 2, 3. Oke.
Terakhir barangkali Bu Umir ingin saya sampaikan untuk teman-teman yang belum gabung di WA Group, silakan bergabung ya. Karena sesuai janji dari kegiatan ini nanti akan ada hadiah. Itu akan diumumkan di WA Group. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Baik, teman-teman yang belum bergabung di grup WA, silakan bergabung. Nanti mengenai informasi seperti materi, sertifikat, hadiah, mungkin ya, dan sebagainya, mungkin bisa diinformasikan di grup WA ini. Kemudian teman-teman sekalian juga dipersilahkan untuk mengikuti seri selanjutnya, karena sertifikat hanya akan dibagikan kepada mereka yang minimal mengikuti 2 seri dari literasi informasi online ini. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, minggu depan insya Allah ada lagi. Oke. Pak. Terima kasih semuanya ya. Oke, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.